Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perkenalkan kami dari kelompok 3B akan menyampaikan akan berdiskusi tentang berakhlakologi di tempat kerja kami. Sebelumnya, perkenalkan dulu, nama saya Sendeno Harati Pertiwi, Jabar 18 NDH 27. Di sini, sebelum kita mulai, sebaiknya kita memperkenalkan diri dulu masing-masing ya. Mangga, untuk Kang Nurwan mungkin didahului. Oke, nama saya Nurwan Cadis Ibrahim. Saya dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan untuk jabatannya teknisi mesin. Oke, terima kasih Kang Nurwan. Untuk selanjutnya, Teh Wafda, enggak? Baik, Akang Teteh, perkenalkan nama saya Wafda Nurwahida dari perawat terampil dari RSUD Alisan. Di sini saya dari Jabar 18, NDH 29. Siap, terima kasih Teh Wafda. Selanjutnya, Teh Yuni, mangga. Terima kasih Teh. Perkenalkan Akang Teteh semua, nama saya Yuni. Saya sebagai perawat terampil di Rumah Sakit Al Ihsan. Iya, terima kasih. Yang terakhir, Kang Janes, mangga Kang Janes. Ya, perkenalkan, nama saya Muhammad Yusuf Tonang. Saya bertugas di Dinas Kesehatan di Rumah Sakit Umum Japang Kulon sebagai tenaga sanitasi lingkungan. Ya, hari ini teman-teman kita akan membahas tentang berakhlakologi di tempat kerja masing-masing ya. Mungkin, oh ya tadi saya lupa untuk memperkenalkan, saya sebagai perawat terampil di RSUD Al Ihsan ya. Kita mulai aja mungkin dari Disperindag Kang Nurwan ya. Bagaimana aplikasi berakhlak di sana Kang Nurwan? Oh ya, kalau di saya itu di sini untuk berorientasi pelayanan ya kan di kita itu ada pelayanan IKM ya. IKM itu untuk misalnya penyewaan mesin, untuk penyewaan tanah, lalu melakukan LDK atau layanan desain kemasan di sini itu selalu ditekankan untuk harus ramah, harus cekatan, harus tertib, dan harus diandalkan, dan harus informatif untuk seluruh IKM. Kemudian untuk melakukan perbaikan tiada hentinya itu ada SKM kalau di kita atau survei kepuasan melayani. Jadi apa yang harus dibutuhkan oleh masyarakat kita harus perbaiki terus menerus. Kemudian kalau dia akuntabel sendiri di sini menekankan untuk eh, harus harus disiplin lah istilahnya mah. Kemudian di kompeten sendiri kami sering di sana itu banyak bertukar pikiran, seperti apa itu selalu melakukan sharing-sharing isu, kemudian sharing-sharing pengetahuan yang selalu dipandu oleh PLH UPTD IPOK sendiri. Kemudian untuk keharmonisan di sini di lingkungan kami itu sering mengingatkan mulai dari absen, mulai dari pekerjaan dan lain-lain sebagainya. Kemudian untuk loyalitas sendiri di sini eh, itu harus loyalitas sendiri di sini pegawai di kami itu em, untuk melakukan pelayanan itu dengan sepenuh hati dengan senyuman. Kemudian untuk adaptif di sini itu ketika kita mau eh memasuki Disperindag, kita selalu untuk ditekankan untuk membuat inovasi
satu inovasi masing-masing orang. Kadang-kadang untuk pas mau masuk ke bidang. Untuk kolaboratif sendiri di sini selalu ditekankan di Disperindak Jabar itu untuk TOT atau team of team. Jadi pekerjaannya banyak yang bikin tim seperti kayak program P3DN atau penggunaan produk dalam negeri. Kemudian waktu HUT Jabar ke-77 itu banyak ada beberapa tim, ada 4 tim gitu yang dibikin oleh Disperindak untuk mensukseskan HUT Jabar yang ke-77. Sekian kalau dari saya mah. Hatur nuhun Kang Nurban ya. Sangat menarik ya penuturannya tentang berakhlak di Disperindag, ternyata udah cukup baik ya kalau menurut saya. Untuk selanjutnya dari Gampang Kulon mungkin Kang Ganes, mangga dilanjutkan bagaimana di sana? Baik, terima kasih. Saya akan menjelaskan bagaimana praktek akhlakologi di Rumah Sakit Jampang. Untuk poin pertama yang yaitu tentang kualitas pelayanan, di sana di Jampang ya, sekarang sudah dibuka Poli Anak Nutrisi itu sebagai pelaksanaan pemberian layanan kesehatan dari masyarakat. Yang kedua, mengenai akuntabel. Untuk akuntabel, setiap pegawai di sana diwajibkan membuat logbook ya, buat logbook dan menyampaikan laporannya setiap bulan, setiap kala. Sedangkan untuk kompeten, Rumah Sakit Jampang selalu mengadakan pelatihan kepada pegawainya ya. Selain itu juga bekerja sesuai dengan kompetensi juga merupakan penamaan nilai dasar kompeten ya. Untuk yang harmonis, Rumah Sakit Jampang selalu menunjukkan kesetiaan, kepedulian kepada dan saling menghargai kepada setiap pegawai. Misalnya ketika ada pekerja yang sakit itu selalu meluangkan atau bahasanya udunan lah gitu kalau bahasa Sundanya. Sedangkan untuk loyal, setiap pegawai selalu melakukan pekerjaannya, salah satunya dari bentuk sikap dan pegawai dalam menunjukkan komitmen dalam bekerja. Jadi setiap unit, setiap pegawai yaitu menunjukkan unitnya melalui komitmen. Sedangkan untuk adaptif, untuk untuk mengatasi misalnya penumpukan di luar jalan ya, Rumah Sakit Jampang Kulon itu membuat aplikasi untuk pendaftaran poli umum. Ada namanya Pendekar Jampang ya, bisa dilihat di Play Store. Sedangkan untuk kolaboratif, Rumah Sakit Jampang juga selalu mengadakan kerjasama pimpinannya, yaitu misalnya dengan ormas juga sering gitu. Misalnya ada sunatan massal gitu, selalu bekerja sama dengan Rumah Sakit Jampang. Terima kasih. Terima kasih Kang Janes untuk penuturannya. Selanjutnya mungkin dari Teh Wafda ya, dari RSUD Alisan ya Teh. Sok banget Teh. Baik, Akang Teteh. Mungkin untuk penerapan core values berakhlak ASN ya di tempat kerja saya atau di RSUD Alisan, berhubung perwakilan dari RSUD Alisan ada bertiga ya, ada saya, Teh Yuni sama Teh Inci juga. Mungkin saya hanya akan highlight menandai dari core values mengenai kolaboratifnya, hal yang paling saya sukai ya di Rumah Sakit RSUD Alisan. Di sini core values berakhlak kolaboratif di RSUD Alisan sangat tercermin dari kolaborasinya, karena kan yang namanya rumah sakit sebagai pelayanan kesehatan di situ menyatukan berbagai aspek gitu ya. Kayak dari pelayanan kesehatannya tuh seperti dari dokter, perawat, terus ada juga radiografer, ada juga gizi, ada juga pihak administrasi,
security, bahkan sampai ke cleaning service pun di sana sangat tercermin gitu dari kolaborasinya untuk memberikan pelayanan yang maksimal kepada setiap pasien ya atau pelanggan di RSUD Alisan. Selain itu, ada juga nih yang kerjasamanya kolaboratifnya dengan instansi luar. Di sini Alisan baru aja ya dibuka adanya kerjasama dengan Disdukcapil mengenai pembuatan akte kelahiran bagi bayi baru lahir. Jadi kan biasanya tuh kalau bayi baru lahir di rumah sakit ya pulang teh ya udah we pulang bikin akte lahirnya teh nanti di rumah orang tua teh harus riweuh dulu ke Disdukcapil kabupaten atau kota terdekatnya gitu ya. Di sekarang mah kalau di RSUD Alisan untuk bayi yang baru lahir kalau misalkan mau bikin akte bisa di RSUD Alisan karena udah disediain kayak eh tempat informasi khusus di Sdukcapil. Jadi pulang dari rumah sakit teh bayi yang baru lahir itu udah pada punya akte kayak gitu. Selain itu yang pasti ya kerjasama juga sama BPJS-nya terkait administrasi. Jadi kalau bayi baru lahir belum punya BPJS kan diharuskan bikin BPJS ya untuk kontrol selanjutnya bisa juga langsung di RSUD Alisan. Jadi orang tua itu nggak perlu ngingking gitu teh kalau bahasa Sundanya mah ya nggak perlu ngingking ke tempat BPJS atau ke Disdukcapil. Itu sih yang paling aku suka dari kolaboratif atau core values-nya yang tercermin di RSUD Alisan. Begitu teteh, hatur nuhun. Nuhun Teh Wafda, jadi lebih memudahkan pasien ya kalau untuk masalah administrasi ya. Iya betul teteh. Ya, selanjutnya ke Teh Yuni dari RSUD Alisan juga ya Teh Yuni ya. Ya betul Teh. Gimana Teh Yuni dari sudut pandang Teh Yuni dari RSUD Alisan tuh kayak gimana berakhlakologinya Teh Yuni? Baik, Teh Inci, terima kasih ya. Izin menambahkan juga apa yang telah disampaikan Teh Wafda gitu. Kalau menurut saya, RSUD Alisan menurut kompetennya ya Teh ya, nah, di Alisan itu udah mulai sebenarnya dari dulu juga udah ada kayak pelatihan-pelatihan, terus saya mengikuti webinar. Apalagi kadang ketika operan kita suka misalkan ada kematian, sering direview kematian gitu untuk meningkatkan tindakan atau mengevaluasi tindakan yang telah dilakukan. Terus di rumah sakit Alisan juga gitu untuk meningkatkan kompeten biasanya sering dilakukan uji pra-PK atau uji praktek klinik. Kemarin baru saja diadakan gitu. Kemudian kadang suka ada supervisi. Jadi itu tuh sistemnya kita melakukan tindakan dan disupervisi gitu sama ketua ruangannya untuk meningkatkan kompetensi. Itu sih yang lebih saya berkesan gitu terkait Alisan ya. Ya makasih Teh, mangga dilanjutkan lanjut Teh. Iya, atur nuhun Teh Yuni tentang kredensial ya Teh Yuni ya untuk yang kompeten bagian kompetennya ya. Iya betul Teh. Sedikit menambahkan juga kalau dari segi kompeten itu Teh kalau yang setahu saya setiap yang masuk ke Alisan itu harus punya STR dan STR khususnya yang aktif. Kalau SIP itu bisa nanti bikin pas udah di dalam ya. Kalau misalkan syarat pertama yang masuk ke Alisan itu harus punya STR dulu. Mungkin itu bisa jadi tambahan kompeten ya. Iya betul Teh. Ya, hatur nuhun Teh Yuni. Terus selanjutnya tambahan juga ya, kebetulan saya juga di Alisan untuk berorientasi pada pelayanan, ini Alisan sangat mengutamakan sekali ya, terutama pelayanan kepada pasien, di mana kita juga udah punya yang namanya maklumat pelayanan, terus dari segi fasilitas juga kita punya ruang tunggu yang lumayan nyaman ya di area pendaftaran. Jadi di situ pasien atau keluarga pasien sambil menunggu antrian daftar bisa duduk-duduk gitu dengan nyaman. Untuk orientasi pelayanannya sih alhamdulillah udah mulai mengutamakan ke pelayanan gitu ya. Terus kalau untuk dari segi harmonisnya, kalau menurut saya ya kalau dari segi harmonisnya di situ di Alisan tuh nggak ada gap-gapan gitu Kang Teteh. Jadi kalau misalkan ada perawat yang baru, baik itu ASN ataupun yang non ASN gitu ya, itu bisa dirangkul, maksudnya diajarkan gitu ya, nggak ada perbedaan di gap-gapan gitu ya untuk harmonisnya. Ya mungkin segitu ya bahannya dari Alisan.
Terus kan tadi Akang Teteh udah menuturkan ya masing-masing dari unit kerjanya masing-masing, dari instansinya masing-masing. Sekarang mungkin kita akan perdalam satu tempat Teh. Kita akan pilih satu tempat yang akan kita bahas lebih dalam lagi mengenai apa aplikasi berakhlakologinya. Mungkin kita voting aja ya untuk Teh Yuni, kira-kira dari tadi penuturan teman-teman yang lain, Teh Yuni lebih memilih mana, instansi mana yang akan Teh Yuni angkat gitu? Kalau menurut saya lebih mantepnya alisan sih teh. Gak akan berpaling ya Teh ya? Iya betul teh. Siap, atur nuhun Teh Yuni. Selanjutnya Kang Nurwan, gimana? Mau siapa yang dipilih Kang setelah mendengarkan? Kalau saya milih sama sih Al Ihsan karena menariknya gini karena kalau Al Ihsan itu rumah sakit di Jawa Barat yang istilahnya mah kalau rumah sakit itu berorientasinya benar-benar ke masyarakat umum banyak, jadi saya lebih penasaran lah. Siap. Kang Janes, bagaimana? Saya juga milih Alisan ya. Saya juga ini ada yang ditanyakan nanti. Alisan teh, Alisan. Oh iya, siap-siap. Teh Wafda, pilihannya? Boleh teh, mungkin karena yang lain juga udah milih Alisan dan karena saya juga baru ya di Alisan, jadi ingin lebih tahu gitu tentang praktek berakhlak di Alisan teh lebih detailnya kayak gimana. Oke, siap. Berarti ini mah udah keputusan bersama banget ya, nggak ada yang beda-beda. Semuanya pilih Alisan ya. Oke, sekarang kita bahas lebih mendalam tentang Alisan ya. Ya, seperti yang kita ketahui ya, mungkin Akang Teteh juga udah ada yang tahu kalau RSUD Alisan itu sekarang statusnya di bawah pemerintahan Provinsi Jawa Barat. Terus kalau untuk nilai-nilai berakhlaknya, di sini seperti yang tadi sudah dituturkan oleh teman-teman, mungkin sedikit mengingatkan kembali ya dari segi berorientasi pelayanan, kita alhamdulillah sudah mulai lebih baik dari sebelumnya dengan adanya fasilitas, sarana prasarana yang memadai untuk pasien, terus aplikasi-aplikasi yang memudahkan pasien untuk berobat, untuk pendaftaran, seperti itu. Untuk nilai-nilai yang lainnya juga seperti harmonis, kompeten, loyal, dan adaptif, kolaboratif juga sebetulnya sudah ada, walaupun masih ada di beberapa nilai yang belum maksimal pelaksanaannya, seperti itu. Mungkin Kang Nurwan mau menyampaikan pendapat atau apa ya menambahkan yang sepengetahuan Akang seperti apa? Kalau kalau saya mah kurang tahu ya mengenai karena bidang saya juga bidang perindustrian dan perdagangan. Cuman saya eh, tadi eh, kalau misalnya kan dari segi pelayanan Alisan udah ada Mumtaz apa tadi teh? Maklumat pelayanan Kang. Maklumat pelayanan. Nah kalau misalnya udah ada maklumat pelayanan, nah dari segi masyarakat umum yang udah ke sana atau pasien-pasien sendiri, gimana sih tanggapannya? Atau misalnya ada kan kalau di saya mah ada SKM atau survei tingkatan pelayanan kayak gitu. Nah kalau di Alisan ada nggak seperti yang seperti itu? Terima kasih. Teh Wafda atau Teh Yuni, mangga pilih ada yang mau menjawab? Baik, saya izin menjawab ya atas pertanyaan Kang Nurwan gitu. Alhamdulillah gitu di Alisan untuk mengevaluasinya kita setiap pasien pulang gitu ya suka dikasih survei kepuasan gitu untuk memantau apa ya fasilitas atau kinerja para perawatnya gitu. Terus ketika kontrol juga banyak di sudut-sudut gedung ada kotak kayak kotak apa ya namanya teh kotak survei gitu. Jadi bagi akang teteh yang merasakan ketidakpuasannya atau puas boleh disimpan ke kotak itu gitu. Itu sih sebagai bentuk dari untuk mengevaluasi maklumat itu gitu. Sebenarnya Ada mah tam berarti dari setiap ini hampir sama ya dari setiap instansi pasti memiliki survei kepuasan tersendiri ya Kang Nurwan ya. Cuman beda istilah meren ya.
Ada tambahan lagi Teh Wafda? Untuk tambahan sih kayaknya dari yang berorientasi pelayanan ya Teh ya. Ya, betul. Iya, untuk dari berorientasi pelayanan, yang bikin saya melihat dari core values yang tercermin di RSUD Al Ihsan yang berorientasi pelayanan itu ini loh Teh, kayak waktu saya orientasi nih ya di RSUD Al Ihsan kita tuh diajarin kayak cara sapa, diajarin juga apa yel-yel profesionalisme ya yang harus kita ucapkan setiap kali memulai dinas. Terus apalagi ya pokoknya wow, ada ya yang kayak gini bener-bener sangat berorientasi ke pelayanan. Kayak misalkan kita harus tangan di sini, harus melayani dengan hati, harus seperti itu, nunduk bener-bener. Terus ya ya profesionalisme juga kan udah dijelasin mampu dan tepat, ramah dan informatif, sesuai SOP, peduli, bertanggung jawab, dan melayani dengan hati. Jadi emang sesuai gitu sama misinya tuh sebagai Center of Excellence, iya geningan. Oh, seperti itu. Ya, sedikit tambahan mungkin ya. Selain survei kepuasan pasien, kita juga di sini punya sebuah link ya untuk apa eh, komentar atau ya dari pasien itu ada yang dipasang berupa barcode. Barcode itu di tiap-tiap ruangan ada. Jadi baik itu ruang tunggu pasien di IGD, ruang tunggu di poliklinik, di laboratorium ada, di situ ada sejenis barcode gitu yang kalau misalkan di search ya, itu masuknya ke sebuah link, di mana itu linknya link pengaduan istilahnya gitu. Jadi kalau ada ketidakpuasan atau ada masalah yang memang perlu diperbaiki oleh rumah sakit itu bisa masuk ke situ sebagai tambahan seperti itu. Bagaimana rekan-rekan? Seperti link ini ya Teh ya, link pelaporan komplain gitu ya. Betul, laporan komplain. Di lobby kan suka ada ya banner-banner isinya barcode. Nah, itu kalau dipindai itu si barcode-nya masuknya ke link itu. Oh iya Teh, izin menambahkan juga dan alhamdulillah gitu ya terkait pengaduan gitu respon Alisan sangat cepat gitu. Apalagi banyak gitu dari beberapa pasien yang komplain melalui IG itu pun tersampaikan dan terselesaikan dengan cepat gitu, nggak berlarut-larut gitu ya. Terus doakan juga Kang Teteh semua, Alisan kan sedang menuju rujukan pertama ya di Jawa Barat gitu, yang setara dengan RSHS gitu. Menuju tipe A ya Teh Yuni ya. Iya, betul. Terima kasih ya Kang Teteh. Dari Kang Janes mungkin ada tambahan atau ada yang mau dibicarakan, Mangga? Ada Teh, tadi ya disebutkan ada fasilitas pembuatan akta untuk bayi ya. Boleh dijelaskan Teh itu inovasinya apa seperti apa gitu? Apa pembiayaannya kayak BPJS kah atau memang ditanggung oleh rumah sakitnya gitu? Ya, hatur nuhun Kang Janes, Mangga Teh Wafda. Ya, izin menjawab ya Kang ya. Jadi untuk itu ya program Disduk Capil sama RSUD Alisan ya, itu mah kayak program langsung dari Bu Direktur. Jadi Bu Direktur kami, Bu Dewi Basmala, membuat sebuah program kerjasama langsung sama Disduk Capil yang pasti pembuatan akte ini gratis kan, nggak dipungut biaya apapun. Jadi RSUD Alisan cuman kayak menyediakan stand gitu loh Kang, stand khusus untuk pegawai di Capil agar bisa melayani pasien-pasien keluarga pasien yang baru melahirkan di situ gitu. Jadi nanti teh dari ruangan saya kan kebetulan sekarang lagi kerjanya di ruangan kebidanan ya Kang ya di ruang nifas. Jadi oleh Ibu Direktur teh udah diarahin kepada para para perawat di ruangan kalau misalkan ada keluarga yang mau bikin akte kelahiran untuk bayi baru lahir, mangga diarahin aja katanya teh ke stand di dekat informasi. Di situ tinggal langsung bilang mau bikin akte kelahiran dan keluarga teh cuma minta diarahin buat dikumpulin kakak, terus teh akte nikah, KTP orang tua atau sudah gitu unggul ohnya sarang surat keterangan lahirna jantan tos we da eta mah sadimkeun ge jantan gitu.
Dan alhamdulillah sih sampai saat ini gitu kan udah berjalan kurang lebih 1 bulanan lebih. Alhamdulillah respon dari keluarga teh positif gitu. Karena nggak harus riweh-riweh ngingki gitu sahur nama gitunya. Janten alhamdulillah sih untuk sampai sekarang. Terima kasih, saya cukup jelas. Hatur nuhun Teh Wafda. Gimana Kang Janes? Masih ada tambahan kah? Sudah, Cukup. cukup. Oke, siap. Tambahan mungkinnya dari segi kolaboratifnya, selain tadi kan berkolaborasi dengan pihak luar ya, di sini juga RSUD Alisanti udah berkolaborasi dengan sesama unit. Bisa dari unit gawat darurat, unit rawat inap, sama rawat jalan, itu kita punya terobosan pelayanan namanya cemas sama cekel. Itu singkatan. Cemas itu cepat masuk dan cepat keluar. Jadi si pasien yang nanti berobat ke Al-Ihsan itu maksimal 2 jam nunggu di IGD tuh untuk bisa masuk ke ruangan. Itu maksimal. Jadi kita mengupayakan untuk si pasien tuh kalau yang pulang cepat keluarnya dan kalau yang di IGD tidak terlalu lama menunggu maksimal 2 jam dengan terobosan yang namanya cemas cepat masuk juga ke ruangan. Seperti itu mungkin ya tambahannya. Tambahan lain dari teman-teman, Mangga, yang mau disampaikan? Boleh teh. Mangga Kang Nurman, Mangga. Untuk segi adaptifnya gimana ya kalau di Alexan? Soalnya kan kemarin-kemarin kita tahu ada pandemi COVID-19. Gimana adaptifnya dari segi pelayanan dan dari segi eh, keadaan di sana lah istilahnya, Bu. Ya, siap. Ada yang mau membantu menjawab, Teh Wafra atau Teh Yuni, Mangga? Boleh teh. Enggak, Mangga. Untuk ini ya Kang ya, adaptasi pelayanan ketika kemarin COVID ya. Iya, jadi kalau setahu saya Al Ihsan itu sempat mungkin nanti Tenci nambahin ya karena Tenci udah lebih lama di Al Ihsan, lebih tahu sama kondisinya. Cuman setahu saya, jadi Al Ihsan tuh ketika pandemi COVID kayak bikin itu Kang tenda tenda darurat di depan IGD, bener-bener tenda gede buat itu buat menerima pasien-pasien yang suspek dan sebagainya. Terus ada satu gedung juga yang awalnya tuh itu tuh ruang perawatan biasa, ruang rawat inap biasa. Tapi karena pandemi COVID waktu itu di Jawa Barat lagi banyak-banyaknya dan Alisan itu menjadi salah satu rujukan pasien COVID, satu gedung itu tuh dijadiin enggak satu gedung sih kayaknya mah ya Teh Ci ya. Ada beberapa gedung yang dijadiin khusus pasien-pasien suspek ataupun pasien-pasien yang terkonfirmasi COVID. Kayak gitu kalau misalkan setahu saya mah. Terus dari perawat-perawatnya juga atau tenaga kesehatan lainnya bener-bener langsung disebar Kang semuanya khusus nuanganin pasien-pasien COVID tersebut gitu ya. Alhasil sekarang mungkin perawat yang sebelumnya di ruangan ini sekarang jadi di ruangan ini karena yaitu karena kita menghadapi COVID itu bareng-bareng, menyelesaikannya juga bareng-bareng. Untuk sekarang sih alhamdulillah COVID-nya udah tinggal satu gedung aja yang dijadiin gedung pasien COVID. Dah mungkin Tenci mau menambahkan. Sedikit menambahkan ya, untuk masalah COVID kemarin 2 tahun ke belakang, itu memang di Alisan dibentuk suatu Satgas COVID, Kang, namanya. Di situ selain kita buat tenda-tenda yang bisa kelihatan kalau dari luarnya itu tendanya itu di depan IGD ya. Karena awalnya sebetulnya tenda itu nggak ada, cuman karena setelah pasien COVID-nya banyak meludak, terutama yang waktu kasus Delta, itu baru kita buat tenda itu karena IGD sudah tidak menampung bangunannya gitu, ruangannya. Jadi kita pindah buat tenda tambahan untuk kasus-kasus pasien COVID. Terus di segi perawatnya juga betul tadi kata Teh Wafda, kita dirotasi Kang. Jadi memang diidentifikasi dulu bagi perawat-perawat yang memang tidak punya komorbid, tidak sedang hamil, tidak sehat lah ya secara fisik, itu dirotasi ke ruangan-ruangan COVID tersebut. Jadi nggak terus-terusan perawat itu aja di ruang COVID, enggak. Jadi kita punya giliran gitu ke ruang COVID. Seperti itu mungkin. Ada tambahan Teh Yuni mungkin enggak? Ya Teh, mungkin yang disampaikan Teh Wafda dan Ci udah cukup sih Teh. Tidak ada tambahan Teh? Tidak. Siap. Bagaimana Kang Nurwan? Cukup teh.
seperti itu mungkin ya. Ada lagi mungkin yang mau ditambahkan atau yang ditanyakan atau disampaikan, Mangga? Sepertinya untuk sisi adaptifnya mah RSUD Al Ihsan ataupun seluruh pegawainya udah cukup adaptif ya Teh ya dalam eh, menghadapi berbagai keadaan, misalkan COVID tadi, terus menghadapi keadaan zaman sekarang gitu ya. Jadi udah bikin kayak aplikasi-aplikasi tadi ya, udah lebih canggih lah sekarang Pak ya Teh ya. Ya, alhamdulillah ya. Lagi yang mau disampaikan atau didiskusikan, Akang Teteh, bagaimana? Dicukupkan saja? Sepertinya mah Teh. udah mencakup ya Teh. Cukupkan saja mungkin ya. Kalau begitu kita cukupkan saja mungkinnya diskusinya ya seperti yang tadi udah kita bahas bersama-sama ya tentang RSUD Al Ihsan, tentang adaptasi apa aplikasi berakhlaknya itu memang alhamdulillah udah menuju ke arah baik gitu ya. Tapi selain itu juga yang saya amati memang ada beberapa hal yang perlu diperbaiki. Misal dari segi fasilitas ya, sarana, prasarana, terutama untuk lahan parkir itu Alisan belum belum besar ya, sementara dengan jumlah pasien yang banyak, lahan parkirnya itu masih kecil, masih masih belum mencukupi gitu. Jadi kalau misalkan mau parkir, kalau bahasa Sundanya mah rada padukdek gitu ya, susah keluar, susah masuk. Jadi mungkin kekurangannya itu ya dari prasarananya masih kurang seperti itu. Jika memang tidak ada yang mau dibicarakan lagi, mungkin saya tutup sesi diskusinya. Terima kasih kepada Akang Teteh yang sudah eh, berdiskusi, yang telah menyampaikan pendapatnya mengenai tadi ya aplikasi berakhlakologi di RSUD Al Ihsan. Saya tutup dengan ucapan Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.